Great, haleluya, wow. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini dalam ibadah minggu kita sekaligus adalah hari ketiga dalam rangkaian kita 10 Days of Anointing. Karena gereja kita mengikuti tradisi Alkitab. Karena dalam Alkitab diceritakan, waktu hari di mana Yesus naik ke sorga, dia berpesan pada murid-muridnya, kamu jangan kemana-mana, tunggu di sini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa. Dan murid-murid selama 10 hari berdoa. Saya mengerti sebagian saudara akan menertawakan konsep ini dan berkata, apa itu 10 Days of Anointing? Itu terlalu literal. Itu terlalu, sebagian lagi bilang, itu terlalu alegoris dalam menerjemahkannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, masing-masing gereja boleh punya pandangan, masing-masing hamba Tuhan boleh punya pandangan. Tapi puji Tuhan, selama 14 tahun gereja ini berdiri, kita mempertahankan tradisi ini, yaitu doa 10 hari dengan puasa, saudara-saudara, iya kan? Kita berdoa puasa untuk menyambut pencurahan Roh Kudus. Jadi ada yang doa puasanya skip 1 meal, ada yang doa puasanya skip 2 meal. Jadi maksudnya begini, ada yang makan malamnya terakhir jam 10 malam, lalu kemudian tidak makan pagi, baru kemudian dia makan jam 12 siang. Jadi itu artinya dia puasa 14 jam, saudara, ya kan? Lalu ada lagi yang skip 2 meals. Skip 2 meals artinya dari jam 10, lalu kemudian dia tidak makan pagi, dia tidak makan siang, dia kemudian baru makan jam 6 sore. Jadi dia doa puasa 20 jam. Sebagian 20 jam dengan tetap minum air putih, sebagian lagi 20 jam tanpa makan, tanpa minum, saudara. Jadi masing-masing ada. Tetapi persoalannya, kita mengikuti apa yang tradisi Alkitab pertahankan, yaitu berdoa 10 hari. Minta pencurahan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sehingga bukan hanya kita dipenuhi dengan buah-buah roh, tapi kita juga dipenuhi dengan karunia-karunia roh. Bukan hanya kita dipenuhi dengan karunia-karunia roh, tapi kita dipenuhi dengan buah-buah roh. Bahkan dipimpin oleh roh Allah. Dan Alkitab berkata, barang siapa yang dipimpin oleh roh Allah, dia adalah anak-anak Allah. Yes, haleluya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, lepas dari perdebatan apapun silahkan. Karena yang mau berdebat akan selalu berdebat, saudara-saudara. Ya kan? Ada yang bilang Yesus Kristus Tuhan, dia bilang salah. Tuhan Yesus Kristus. Jadi selalu ada orang-orang yang hobinya memang debat, saudara-saudara. Tetapi lepas daripada siapapun yang mau berdebat, kita tetap pegang pemahaman Alkitab kita sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang terjadi dengan murid-murid Yesus, mereka berdoa sampai merayakan Pentakosta atau hari ke-50. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita juga akan berdoa selama 10 hari sampai minggu depan. Dan saya berdoa sehingga setiap jemaat Tuhan sekalian, meskipun di rumah masing-masing, karena kita tiap malam ada ibadah, saudara-saudara, ya kan, dan doa untuk pencurahan Roh Kudus selama 10 hari ini. Dan saya mendorong saudara-saudara yang selama beberapa hari kemarin tidak puasa, lalu mulai hari ini mau terus puasa, terus berdoa, saudara-saudara. Jadi dari pemahaman hari ini terus kita akan berpuasa sampai minggu depan. Dan saya percaya dengan doa puasa ada hal-hal yang baik. Karena ada satu kali Yesus bilang jenis seperti ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Artinya kalau kita doa dan puasa, tidak ada yang bisa menghalangi kuasa Tuhan dinyatakan. Haleluya. Wow. Nah, kita masih membahas selanjutnya di masa 10 Days of Anointing ini. Kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang 33 tugas gereja di akhir zaman. Dan tugas gereja di akhir zaman, salah satunya yang paling penting, yang ke-6 ini kita bahas, yaitu apa yang Yesus ajarkan di Taman Getsemani kepada murid-muridnya. Berdoa dan berjagalah. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Saya percaya kita semua cinta Yesus. Yang setuju katakan sama saya cinta Yesus.
Ayo dong, kan sudah bilang kan kita interaktif ya kan. Kan bukan cuma jabak uni, bukan cuma nonton-nonton saudara. Tapi kan kita terlibat aktif dalam ibadah ini. Amin. Sama-sama bilang saya cinta Yesus. Nah saya percaya kita semua cinta Yesus. Tetapi persoalan cinta Yesus gak cukup. Karena Alkitab berkata lawanmu si iblis sama seperti singa berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Setan pengen sekali ngacoin saudara, setan pengen sekali memisahkan saudara dari kasih Kristus, setan pengen sekali rumah tanggamu kacau, setan pengen sekali hidupmu berantakan, setan pengen sekali hidupmu tertekan, setan pengen sekali kau menyangkal imanmu. Nah karena itu, Alkitab bilang iblis menyamar sebagai malaikat terang. Nah ada satu tugas gereja yang penting di akhir zaman ini, kita harus berdoa dan berjaga. Karena roh memang penurut, tapi daging lemah. Nah ini kita mau belajar hari ini. Buka Alkitab kita sama-sama. Matius 26 ayat 39 sampai 41. Kita mau lihat apa yang terjadi di Taman Getsemani. Maka Yesus maju sedikit. Lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Halo? Kita semua dalam doa dan notabene kita bilang iman. Kita memaksakan supaya Tuhan mengabulkan semua yang saya mau. Tapi ayat ini bicara sebaliknya. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Melainkan seperti yang kau kehendaki. Jadi harus kita pahami. Tidak semua hal bisa kita naikkan doa ini. Contoh, kita lagi usir setan. Kita nggak bisa bilang setan keluar, tapi biar bukan apa yang kau kehendaki, melainkan apa yang Yesus kehendaki. Yesus mau kita usir setan. Contoh, suami saudara atau istri saudara berselingkuh. Gak perlu saudara berdoa, Tuhan pulihkan rumah tangga saya, tapi biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Karena Yesus mau memulihkan rumah tanggamu. Contoh, Tuhan suamiku belum bertobat, Tuhan anakku belum bertobat, Tuhan menantuku belum bertobat. Aku rindu dari jamaah Tuhan yang bertobat, tapi biar bukan kehendakku melainkan kehendakmu lah. Ini doa yang keliru. Karena Tuhan mau satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga diselamatkan. Kita mendoakan orang sakit dalam nama Yesus. Cancer mamaku sembuh, tapi biar bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang terjadi. Kalau Tuhan mau dia meninggal, meninggallah dalam nama Yesus. Itu doa yang keliru. Kalau saya tanya sama saya, kenapa? Urusan meninggal setiap orang punya waktunya. Tapi bukan kita doain. Karena kita tahu oleh bilur-bilurnya kata Alkitab, kamu yang percaya sudah disembuhkan. Tetapi beda sama doa minta pacar. Tuhan mau engkau punya pasangan. Tapi engkau tidak tahu yang terbaik, maka doamu akan berkata, Tuhan, Nancy, kalau namanya Nancy, Tuhan, Susi, Tuhan, Cynthia, Tuhan, Esther, aku suka. Dan dia juga anak Tuhan. Tapi biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak mulai terjadi, itu doa yang tepat. Jadi jelas ya. Tidak semua doa bisa kita naikkan dengan dasar doa di Taman Getsemani. Ada hal-hal yang sudah jelas, Tuhan mau kita diberkati, Tuhan mau kita sukses, Tuhan mau satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga diselamatkan, Tuhan mau rumah tangga kita dipulihkan, Tuhan mau mujizat terjadi. Tapi dalam hal-hal tertentu, biar Tuhan yang menyatakan kemuliaannya.
Makanya doa Yesus di sini jelas. Janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini bukan hanya message, bukan hanya pesan buat Petrus di masa itu. Tapi saya percaya di dalam kalimat Yesus ini ada prophetic message for the church today. Ada pesan profetik, ada pesan nubuatan buat gereja Tuhan sampai hari ini. Berjaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh yang penurut tapi daging lemah. Artinya tidak ada satu orang pun di antara kita yang kebal terhadap dosa. Kita semua bisa jatuh. I know kita harus menginjil. I know kita harus membawa damai. I know kita harus menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Tapi di balik semuanya Roh Kudus sedang mengingatkan kita harus berjaga dan berdoa. Kalau tidak kita jatuh. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Klik. Pada dasarnya saya catat dan saya pelajari di sini tidak ada satu orang pun yang kebal terhadap dosa dan kejatuhan. Petrus bersama Yesus 3,5 tahun. Bisa jatuh. Yudas memiliki the best teacher in the world. Dia punya guru yang terbaik. Dia dibimbing oleh penasehat yang terhebat. Amin. Yesus, guru dan penasehatnya. Yang mendampinginya, memberi teladan baginya. Tapi karena dia tidak berjaga dan berdoa, dia pun akhirnya mengkhianati Yesus, menjual Yesus. Daud, seorang nabi, seorang imam, seorang raja di hadapan Tuhan. As for me, almost complete. Tapi dia bisa jatuh dalam dosa yang sangat menjijikkan, itu perzinahan. Dan bukan hanya berzina, tapi suami dari perempuan yang diambil itu, dia bunuh. Menjijikkan. Kadang kalau kita kaget, ada orang udah pelayanan, tapi perbuatannya menjijikkan. Sebagian kita nggak bisa terima. Sebagian kita akan bilang pelayanan apa itu kayak begitu, perbuatan jijik. Thank God for Jesus. Yesus tidak pernah melihat orang yang jatuh dalam dosa sebagai sesuatu yang menjijikkan. Tapi dia panggil pulang. Dia bilang, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Orang berdosa bukan dimuntahkan oleh Yesus. Tapi orang berdosa dipanggil untuk bertobat. Dan jika salah satunya hari ini adalah saudara, ingat, tidak ada satu orang pun yang kebal terhadap kejatuhan dan terhadap dosa. Hanya persoalannya, apakah kita sembrono, sembarangan, seenaknya, semena-mena, atau kita berdoa dan berjaga. Orang-orang yang bisa bertahan sampai hari ini, bukan karena dia sempurna, tapi karena dia tetap percaya. Berdoa dan berjaga adalah kemutlakan dalam tugas gereja di akhir zaman. Klik. Kenapa kita harus berdoa dan berjaga?
Saya catat di sini karena iblis sangat serius menyerang dan menjatuhkan. Siapa yang diserang dan siapa yang dijatuhkan sehingga olehnya kita harus berdoa dan berjaga. Apakah kita yang sudah bertobat, sudah lahir baru, sudah terima Roh Kudus, sudah dipimpin oleh anugerah Tuhan dalam pelayanan, kita nggak usah berdoa dan berjaga? No. Siapa yang harus ekstra hati-hati dalam berdoa dan berjaga? Karena iblis sangat serius menyerang dan menjatuhkan. Yang pertama, mereka yang sudah bertobat, yang mengasihi Tuhan dan rindu selalu menyenangkan hati Tuhan. Iblis percuma jatuhkan mereka yang gak pernah ke gereja. Karena itu sudah hopengnya setan. Udah hopengnya setan. Setan bilang, buat apa aku ganggu? Temen. Kau yang merasa sudah bertobat. Kau yang merasa mencintai Kristus. Kau yang sudah merasa selalu mau menyenangkan hati Tuhan, bagimu pesan ini. Kau harus berdoa, kau harus berjaga-jaga, kau harus hati-hati. Kau harus kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Mengapa? Karena engkau adalah target. Iblis pengen sekali menjatuhkan engkau. Iblis pengen sekali memisahkan kau dari kasih Kristus. Saya mengerti jawabanmu langsung berkata, aku gak mungkin. Itu yang Petrus juga katakan. Semua boleh tergoncang imannya karena engkau. I will not. Aku sekali-kali tidak, kata Petrus. Tapi karena dia sombong. Karena dia terlalu pede, terlalu percaya diri. Dia yakin dia tidak bisa jatuh, justru jatuh. As your pastor, saya berani ngomong ini. Kamu harus berdoa dan berjaga. Karena saya pelajari. Orang-orang sombong. Orang-orang yang kepedean. Orang-orang yang selalu berkata, semua bisa goncang, I will not. Saya sungguh-sungguh mencintai Kristus. Kristus segalanya buat aku. Justru engkau target terbesar dari setan. Saya bukan menakut-nakuti saudara. Tapi saya tidak mau lihat engkau jatuh. Karena iblis itu licik. Dan kasih karunia Allah itu dahsyat dan luar biasa. Kalau engkau sudah bertobat. Kalau engkau cinta Kristus. Kalau engkau rindu selalu menyenangkan hati Tuhan. Engkau adalah orang yang harus berjaga dan berdoa. Supaya engkau jangan tertipu. Supaya engkau jangan terjebak. Supaya engkau gak being trap. Engkau gak masuk dalam jebakan iblis untuk akhirnya. Engkau lari dari panggilan mula-mulamu. Yang kedua. Kenapa kita harus berdoa dan berjaga? Karena iblis sangat serius menyerang dan menjatuhkan mereka yang berbuah dalam kehidupan serta selalu menjadi berkat. Oh, ini yang berbahaya. Kalau engkau Kristen tapi kompromi dengan dosa. Kalau engkau Kristen tapi kerjaannya maki orang. Kalau engkau Kristen tapi pacaran dengan orang tidak seiman. Maka setan bilang, kita satu roh. Parah. Kalau engkau Kristen tapi berselingkuh. Kalau engkau Kristen tapi engkau korupsi. Kalau engkau Kristen kau senangnya menghakimi orang. Setan berkata sama engkau, hei kita kerja sama yuk. Lu jadi agen gue di gereja katanya. Boleh nih untuk bikin kekacauan. Tapi kalau engkau berbuah. Dan kehidupanmu selalu menjadi berkat. Buah-buah roh nyata dalam hidupmu. Jiwa-jiwa diselamatkan dalam pelayananmu. Iblis bilang bikin pusing nih orang. Dia coba pakai segala cara. Untuk menaruh kecewa. Untuk membuat kau kompromi. Intinya. Memisahkan kau dari kasih Kristus. Engkau harus berjaga dan berdoa. Kalau tiba-tiba engkau mulai kepahitan, engkau mulai kecewa, engkau mulai jenuh.
Engkau mulai merasa kenapa ini orang-orang saya udah berbuat yang baik, dia menyakiti hati saya. Di saat itu kau harus hati-hati, iblis mulai masuk dengan berbagai cara, tujuannya mendatangkan kepahitan dalam hidupmu dan memisahkan kau dari kasih Kristus. Sebagai hamba Allah saya mau bilang berdoa dan berjagalah. Supaya kau tetap kuat, supaya kau tetap setia, supaya apimu tetap menyala bagi kerajaan sorga yang ketiga. Mengapa kita harus tetap berdoa dan berjaga? Meskipun kita sudah lahir baru, meskipun kita sudah terima Yesus, meskipun kita sudah bertobat sungguh-sungguh karena iblis sangat serius. Menyerang dan menjatuhkan mereka yang punya tekad untuk hidup baik, hidup penuh kasih, dan selalu berjuang untuk damai. Iblis gak peduli sama orang Kristen yang punya mentalitas kowe sera-sera. Whatever will be, will bilang. Saya sih usaha jadi orang baik, tapi kalau ya dia baik sama saya baik. Tapi kalau dia nyakitin saya balas dia. Itu kan. Iblis bilang bagus. Lu bisa jadi teman gue kalau begini. Kalau tekad kita selalu berbuat baik. Tekad kita selalu berjalan dalam kasih. Tekad kita selalu memperjuangkan damai. Iblis bilang, wah ini orang ngerugiin gue nih. Apalagi iblis mikir-mikir, ini kan mantan gue. Karena dulu kita tadinya orang berdosa. Iblis bilang, masa mantan gue sekarang ngerebut banyak jiwa dari gue. Iblis mau hancurkan saudara dengan kenikmatan dunia. Iblis mau hancurkan saudara dengan masa lalu saudara. Iblis mau hancurkan saudara dengan kecewa sama hamba-hamba Tuhan. Tapi kau berdoa dan berjaga. Supaya kau tetap hidup dalam roh. Engkau berdoa dan berjaga supaya tetap mendahulukan Yesus lebih dari segalanya. Engkau berdoa dan berjaga supaya tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Tapi berjalan terus seturut kehendak Tuhan. Engkau berdoa dan berjaga. Agar rohmu senantiasa dipenuhi dengan roh Tuhan. Agar kau dapat terbang tinggi dalam kemuliaan yang makin hari makin dahsyat bagi kerajaan. Haleluya selanjutnya. Mengapa meskipun kita sudah menerima Yesus, sudah mengerti kebenaran, kita tetap harus berdoa dan berjaga. Karena iblis sangat serius menyerang dan menjatuhkan mereka yang selalu terbeban untuk melayani dan mengabarkan Injil ini nih. Selama karuniamu duduk, diam dan ngangetin bangku gereja. Iya kan? Ada orang yang pokoknya masuk gereja duduk, diam, gak ngapa-ngapain. Terus ngangetin bangku gereja gitu kan, karena gereja ada AC biasanya. Ya. Iblis pikir gak ada gunanya nih diserang. Ngabis-ngabisin energi. Tapi kalau rohmu roh yang menyala-nyala, engkau terbeban untuk melayani. Oh, pikiranmu selalu untuk mentuntaskan amanat agung. Dimanapun kau ada. Sebagai supir Grab kah? Sebagai ibu rumah tangga kah? Sebagai orang muda kah? Sebagai olahragawan kah, sebagai artis kah, sebagai anggota DPR kah, sebagai polisi, sebagai tentara, sebagai pengacara, sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai dokter, sebagai apapun. Hatimu terbeban untuk jiwa-jiwa diselamatkan, hatimu terbeban untuk melayani. Karena kau tahu Yesus datang bukan untuk dilayani, Yesus datang untuk melayani. Kita tahu kita hanyalah hamba dan lewat kita Tuhan akan melakukan perkara-perkara dahsyat dan luar biasa. Maka setan berkata yang kayak gini bikin susah dia. Iblis mau coba menjatuhkan. Iblis mau coba goyahkan. Tapi ini yang kita percaya. Bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Yang setuju katakan amin. Kita tetap berdoa dan berjaga. Agar Yesus tetap nomor satu. Kita berdoa dan berjaga. Agar kita tetap dipimpin oleh Roh Kudus. Kita berdoa dan berjaga. Agar kita tetap mengasihi jiwa-jiwa. Kita berdoa dan berjaga. Agar kita tetap menolak dosa dan hidup di dalam kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya saya pelajari.
Adapun yang kita perlu selalu jaga. Kita berjaga dan berdoa, apa yang kita jaga? Yang pertama iman kita. Karena Alkitab dengan tegas berkata orang benar akan hidup oleh iman. Semua boleh diambil dari kita selama kita punya iman. Kita akan melihat mujizat, kita akan melihat kemenangan, kita akan melihat janji Tuhan digenapi. Folks, hold on your faith. Pertahankan imanmu. Adik-adik muda, jangan bodoh. Jangan karena perempuan cantik, jangan karena laki-laki ganteng. Akhirnya kau tukar imanmu. Kampungan. Jangan kayak lagu yang sekarang lagi populer tuh. Yang dari minggu lalu saya udah singgung. Tolong tanyakan pada Tuhanmu. Bolehkah aku yang bukan umat? Bolehkah aku yang bukan umatnya mencintai hambanya? Darah Yesus, saudara. Bos, gelap dan terang tidak bisa bersatu, titik. Ya tapi saya cinta. Karena lu main-main api udah dibilang gak boleh. Cuman temen, lama-lama demen. Dan lu pengen cari persoalan sendiri. Sama aja Alkitab udah ajarkan kita. Jangan hal-hal yang membelenggu kita. Enggak kok cuma coba-coba. Untuk anak aja gak boleh coba-coba. Apalagi untuk masa depan lu. Orang ngerokok kan gitu, mulainya coba-coba, lama-lama gak bisa lepas kan. Cuma belaga aja lu bilang keren, bawa asap lu. Orang merokok tuh orang yang paling nyebelin orang, saudara. Kalau ngerokok, isep sendiri semuanya, dibuang. Nyusahin orang, saudara. Kalau mau cancer aja sendiri. Kenapa saudara harus tiup itu asapnya? Pasang knalpot di sini nih, pasang knalpot di sini kalau lu mau ngerokok. Orang narkoba, orang seks bebas, semua sama. Orang onani, masturbasi. Mulainya coba-coba, mulai katanya enak, katanya seru. Orang yang langganan pornografi. Dalam nama Yesus batalkan mulai sekarang. Lama-lama kau tukar imanmu. Jaga iman. Kita kalau selama masih punya iman, kita nggak tertarik dengan dosa. Selama kita punya iman, kita nggak akan tertarik untuk mengeluh. Selama kita punya iman, kita nggak akan pernah membenci, nggak akan pernah membalas. Selama kita punya iman, kita berpandangan positif, kita yakin betul Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Yang saja katakan, yeah. Yes. Apa yang kita perlu selalu jaga? Iman kita. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengar akan firman Kristus. Iman kita rawat dengan firman. Iman kita rawat dengan firman. Maka iman kita akan terus bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Yes, yang kedua. Apa yang selalu kita jaga? Semangat kita. Agar tidak padam. Ada saja yang terjadi dalam hidup ini. Selalu saya bilang, we are not living in Eden yet. Kita belum tiba di surga. Pak, Bu, dalam perkawinan, dalam merawat anak, dalam menghadapi masalah kehidupan, ada saja hal-hal yang menyakitkan. Ada saja hal-hal yang mengecewakan, ada saja hal-hal yang menjengkelkan. Dan tujuan iblis sederhana untuk membuat kita tawar hati, untuk membuat kita kehilangan semangat, untuk membuat kita gak berapi-api dan gak bernyala-nyala lagi. Sampai kita jadi apatis dalam kehidupan ini. Tapi itu yang Alkitab bilang, aku tahu kepada siapa, aku percaya, aku yakin Dia berkuasa. Itu yang harus kita jaga, semangat kita.
Karena selama kita masih punya semangat, kita masih punya pengharapan. Wanita itu berkata, asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Dia 12 tahun pendarahan. Kondisi tubuhnya parah. Ekonominya goncang. Tapi semangatnya tetap luar biasa. Sadrak Mesak Abednego dibuang ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Tapi semangatnya tidak bisa dibunuh oleh apapun. Dia bilang apa? Kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia tolong. Tapi perlu Tuhan ku raja ketahui, kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong untuk menyembah dewa ku raja, kami tidak mau. Daud boleh dimaki oleh Goliat. Hei, anjing ke aku sampai kau datangi aku dengan batu seperti itu. Tapi semangatnya tidak pernah padam. Dia bilang, kau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan dembing. Tapi aku datangi kau dengan nama Tuhan semesta alam. Hari ini juga aku menyerahkan mayatmu pada burung-burung di udara. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ayub boleh kehilangan segala-galanya, tapi semangatnya tidak bisa dibunuh. Istrinya jatuh hancur semangatnya. Sampai istrinya bilang, masihkah kau bertekun kepada Allahmu itu? Kutuki Allah dan matilah. Ayub bilang, kau berkata seperti perempuan tak berakal sehat. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima yang selebihnya? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu yang saya bilang semangat. Adik-adik muda, kalian harus tetap punya semangat. Bu, mungkin ibu bilang, aduh saya udah doa sampai capek pendeta, udah gak ada semangat lagi. Saya tetap punya semangat. Semangat untuk percaya mujizat masih ada. Semangat untuk percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya. Semangat untuk percaya orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Selanjutnya, apa yang perlu kita selalu jaga? Mulut kita, ini dia mulut. Alkitab bilang hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidah. Alkitab berkata, barang siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, pastikan ucapan-ucapan mulutnya memberkati. Alkitab saya bilang apa? Apa saja yang kamu ucapkan, kalau kamu tidak bimbang tapi percaya, itu akan terjadi. Jangan katakan semua yang kau pikirkan, tapi pikirkanlah semua yang hendak kau katakan. Biarlah mulut kita senantiasa dikendalikan oleh Roh Kudus. Yesaya bilang apa? Setiap pagi engkau mempertajam lidahku sehingga aku mempunyai lidah seorang murid. Lidahmu lidah murid kah? Atau lidahmu lidah preman? Lidahmu lidah murid kah? Atau lidahmu lidah perempuan busuk? Lidah kita harus selalu dikendalikan oleh Roh Kudus. Sehingga lidah kita menguatkan, lidah kita memberkati. Kita bukan mengucapkan apa yang sedang kita hadapi, tapi kita ucapkan apa yang kita yakini Tuhan sudah sediakan buat kita. Jadi hidup jangan selalu, wah saya pusing nih, wah saya banyak masalah nih. Kita yakinkan, wah saya percaya Tuhan pasti buka jalan, wah saya percaya Tuhan pasti beri kemenangan, wah saya percaya di balik air mata ini ada mata air kemuliaan yang Tuhan sediakan bagiku, haleluya. Itu yang harus kita jaga. Iman kita. Agar selalu bergantung pada firman, bukan perasaan. Semangat kita. Agar tidak padam. Selalu bernyala-nyala dan meyakini janji Tuhan ya dan amin. Mulut kita agar selalu dikendalikan oleh Roh Kudus. Bukan hanya dikendalikan oleh otak dan pikiran kita. Selanjutnya apa yang perlu kita selalu berjaga? Pikiran kita. Alkitab berkata, hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Petrus bahkan berkata, kami memiliki pikiran Kristus. Pikiran kita harus sejalan pada firman Tuhan. Jangan pikiran kita liar sudah dipermainkan setan. Sampai akhirnya kita berpikir, percuma nih rumah tangga saya pertahankan. Wah percuma saya sebagai orang muda mempertahankan hidup suci. Wajarlah melakukan hubungan seks sebelum nikah, kan normal pendeta. Yang penting kita jaga jangan sampai hamil, gila kali lu. Buat saya sudah kerasukan setan saudara. Iblis kasih sesuatu yang kelihatannya manis. Kelihatannya untuk sementara masuk logika. Tapi sebetulnya menyeret saudara menuju sebagai manusia-manusia di dunia yang kelakuannya seperti anak-anak neraka saudara. Yang Tuhan mau pikiran kita dikendalikan oleh Kristus. Pikiran kita dikendalikan oleh tuntunan Roh Kudus. Sehingga kita berpikir, kalau orang nyakitin saya lalu saya balas.
saya sama dong kayak orang dunia. Kalau cara saya mencari untung dengan nipu, dengan curang, dengan bohong, sama dong saya kayak orang dunia. Kalau orang melukai saya juga saya lukai, sama dong saya kayak orang dunia. Kalau suami saya salah lalu saya minta cerai, sama dong saya kayak orang dunia. Saya memiliki pikiran Kristus. Yang kalau saya dikhianati saya memberkati. Kalau saya menghadapi tantangan saya pegang janji Tuhan, ya dan amin akan terjadi dalam kehidupan saya. Selanjutnya, apa yang selalu kita perlu jaga? I love this. Apa yang perlu kita selalu jaga? Hati kita. Agar dipenuhi dengan kasih dan kemurnian. Alkitab saya bilang apa? Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan. Itu yang harus kita jaga. Orang sekarang yang dia jaga mukanya. Muka gue mau taruh di mana? Muka gue pakai masker bengkoang. Nanti orang bilang rendem pakai jeruk, dia pakai jeruk. Nanti disuruh pakai tomat. Nanti disuruh pakai alpukat. Lama-lama itu muka pakai steler. Parah, saudara. Ya, tapi gak apa-apa. Perlu juga sih urus muka. Tapi buat apa mukamu bersinar, hatimu busuk, saudara. Hatimu penuh kebencian, hatimu penuh iri. Jaga hati, saudara. Hatimu bersih. Engkau disakiti orang, engkau dicurangi orang, tapi hatimu tetap mengasihi. Hatimu tetap murni. Hatimu tetap ingin Tuhan. Biar di dalam hidupku terpancar kasih, anugerah, sukacita yang sempurna dari sorga yang sudah katakan amin. Kita harus berjaga dan berdoa. Klik. Yang keenam, apa yang harus kita jaga? Keputusan-keputusan kita. Agar selalu benar dan bertanggung jawab. Life is about your decision. Orang sukses bukanlah orang-orang yang sempurna. Tapi orang-orang sukses adalah orang-orang yang mampu mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam hidupnya. Apa keputusan yang salah? Keputusan untuk kecewa. Keputusan untuk mendendam. Keputusan untuk putus asa. Keputusan untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Keputusan untuk kompromi. Keputusan untuk lari dari pelayanan. Keputusan untuk meninggalkan Kristus. Itulah ciri-ciri keputusan yang salah dalam kehidupan kita. Tapi keputusan yang benar adalah keputusan untuk setia. Keputusan untuk bertahan. Keputusan untuk berserah. Keputusan untuk mengampuni. Keputusan untuk melupakan masa lalu dan melihat hari depan yang penuh harapan dalam Kristus. Keputusan untuk tetap beriman dan percaya bahwa di dalam Kristus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Yes, haleluya. 6 hal penting yang harus kita jaga. Iman kita. Agar kita tetap selalu bergantung pada firman. Semangat kita agar tidak pernah padam. Mulut kita agar selalu dikendalikan Roh Kudus. Pikiran kita agar selalu bersejalan dengan firman Tuhan. Yang kelima, hati kita agar dipenuhi dengan kasih dan kemurnian. Yang keenam, keputusan-keputusan kita agar selalu benar bertanggung jawab. Karena itu sebelum ambil keputusan, minta tuntunan Roh Kudus. Jangan langsung cepat-cepat mengambil keputusan, kita bisa salah ngambil. Tapi kalau kita minta pimpinan Roh Kudus, biar bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Haleluya. Klik yang terakhir. Apa berkat dari orang yang suka berjaga dan berdoa? Makanya selalu saya bilang, ada orang-orang yang cinta Yesus tapi jatuh. Ada orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati tapi goyah. Kompromi dengan dosa. Kenapa? Hanya karena kurang berjaga dan berdoa. Dia terlalu pede. Dia terlalu yakin seperti Petrus. Semua boleh tergoncang, aku tidak. Aku punya pengalaman dengan Tuhan yang luar biasa. Bak, jatuh. Jangan sombong. Jangan terlalu pede. Tapi biarlah kita semua bergantung pada Tuhan, berjaga dan berdoa. Yesus sudah ingatkan. Di akhir zaman ini akan ada penampian besar-besaran terhadap gereja Tuhan. Siapa yang bisa bertahan bukan orang yang hebat. Tapi siapa yang bisa bertahan? Orang yang tetap berjaga dan berdoa dalam segala hal. Apa berkat orang yang berjaga? Dia selalu siap dan tidak terkejut. Karena orang yang berjaga adalah orang yang rendah hati. Orang yang berjaga adalah orang yang sadar diri. Sehingga dia selalu mempersiapkan diri dengan betul. Dan pada saatnya dia tidak akan terkejut, kata Alkitab.
Dia selalu siap. Karena orang jatuh kadang-kala bukan karena lemah. Tapi orang jatuh karena tidak siap. Waktu saya SD. Saya belajar karate. Karena kita di keluarga, ya kan, papa saya Ambon Manado Jerman, mama saya Belanda Jerman Polandia. Jadi diaduk-aduk ya jadi satu makhluk yang seperti ini, saudara. Jadi kita berempat, anak tertua kakak saya itu, jadi kakak tertua saya adalah perempuan, kakak nomor 2 saya, nomor 2-nya perempuan, nomor 3 laki, nomor 4 saya adalah laki-laki. Jadi kita 2 perempuan di atas, lalu 2 laki-laki di bawah. Jadi perempuan, laki-laki gitu saudara, ya kan. Kita semua 4 harus belajar karate, karena papa saya itu dulu ikut latihan karate Black Panther, itu full body contact pertama. Tapi 2 kakak saya yang perempuan latihannya di Inkai, lalu saya lem kari saudara. Kata papa saya biar lengkap semua. Jadi papa saya bagian Black Panther, lalu 2 kakak perempuan saya di Inkai, lalu saya dan kakak saya yang laki-laki, kita berdua di lem kari. Jadi Black Panther, Inkai, lem kari saudara. Itu bagian karatenya gitu. Dan 2 yang saya pasti masih ingat, ya kan. 1 Yame. Nah ini enggak model kayak Yame. No, Yame. Mesti siap saudara. Lalu Gedan Barai. Hop. Ini posisi harus tepat. Dan kalau kita lagi Gedan Barai begitu, simpainya gurunya, dia lewat. Nggak tahu gimana tiba-tiba dia nggak tahu datang dari mana dia tendang kaki kita, blas gitu. Nah, bukan soal saya kuat atau tidak kuat. But when I am ready, mau ditendang dimanapun, kadang-kala ditendang di perut, kadang-kala ditendang di kaki, kadang-kala ditendang di kaki belakang. When I am ready, kalau saya siap, tidak akan bisa jatuh. Tapi kalau saya tidak siap, jangankan ditendang, diselengkat sedikit aja, tak banting saudara. Nah itu yang Alkitab bilang berdoa dan berjagalah. Lawan musuh iblis sama seperti singa berkeliling mencari orang dapat ditelannya. Kadang-kala kita bingung. Hamba-hamba Tuhan yang sebetulnya sudah dipakai Tuhan luar biasa. Anak-anak Tuhan yang tadinya begitu cinta Tuhan. Orang-orang Kristen yang tadinya begitu dekat dengan Tuhan. Tapi hari-hari ini kita bisa bilang, kaget kita kok bisa berbuat begitu. Kok bisa kompromi dengan dosa sampai begitu. Kok bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak sewajarnya sebagai anak Tuhan seperti itu. Dan dianggap normal. Repotnya orang sekarang udah jauh tinggalkan Tuhan. Tetapi iblis mengganggu pikirannya sampai dia rasa normal. Saya kan cuma vape, kan saya cuma alkohol, kan saya cuma pornografi, saya kan nggak berbuat, saya kan cuma ya ngeliat-ngeliat aja, ya untuk kebutuhan pribadi saya lah, lihat saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Ini yang saya bilang, kita nggak siap, kita jatuh, tapi orang yang berjaga dan berdoa, dia selalu siap, dia tidak terkejut. Dia tahu persis, iblis mau menggoyahkan. Tapi roh di dalam saya lebih besar dari roh yang dalam dunia ini, haleluya. Yang kedua, berkat orang yang berjaga. Tidak mudah dikalahkan. Tidak mudah dikalahkan. Karena kalau kita berjaga dan berdoa, maka pasukan malaikat Tuhan akan menjaga kita. Makanya Paulus dengan bangga bilang, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Ketelanjangankah, pedangkah, malapetaka, mara bahaya? Tidak. Kalau di dalam Kristus aku lebih daripada orang-orang yang menang. Bagaimana kita bisa menang? Berjaga dan berdoa. Kalau hari-hari ini engkau dikalahkan. Sampai kau putus asa, kau kecewa, kau tertekan, kau stres. Engkau merasa malas melayani, engkau berkata percuma aku kembali ke jalan Tuhan. Saya mau bilang tidak percuma. Engkau jatuh bukan karena engkau bodoh. Engkau jatuh bukan karena engkau lemah, engkau jatuh hanya karena engkau terlalu sombong. Hanya karena engkau merasa engkau pasti tidak akan goyah, tapi engkau tidak berjaga dan berdoa. Tapi hari ini dengan rendah hati,
Coba engkau mulai kembali menyadari saya ini manusia biasa. Kekuatan saya hanya kalau saya mengandalkan Tuhan. Lalu sudah mulai berdoa dan berjaga. Engkau kagum melihat bagaimana Tuhan bisa angkat engkau, pulihkan engkau. Dan lakukan perkara dahsyat dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga. Apa berkat orang yang berjaga? Lebih tenang. Untuk dapat melihat. Dan merasakan pembelaan Tuhan. Orang yang berdoa dan berjaga. Bukan orang yang stres. Orang yang berdoa dan berjaga adalah orang yang dengan segala kerendahan hati menyadari. Tuhan saya terbatas. Tuhan saya bisa jatuh. Karena saya tidak mau lepas dengan pujian dan penyembahan. Saya tidak mau lepas dengan doa. Saya tidak mau lepas dengan firman. Saya mau terus bergaul dengan Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Dan menjadi serupa dengan kematiannya. Supaya aku mendapat bagian dalam kuasa kebangkitan. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Apa berkat orang yang berjaga? Wah ini. Yang paling berbahaya kalau kita tidak berjaga. Kita gak bisa bedain. Mana suara Tuhan, mana suara setan. Mana suara Tuhan, mana suara diri kita sendiri. Suara perasaan, suara baperan kita. Tapi kalau kita berdoa dan berjaga, kita bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara setan, mana suara perasaan. Makanya Alkitab bilang, roh memang penurut, tapi daging lemah. Kalau hari-hari ini engkau selalu bingung, saya bingung pendeta ini suara Tuhan kah, suara setan kah, suara perasaan kah, suara daging saya sering dibingungkan. Maka firman Tuhan hari ini, just for you. Firman Tuhan hari ini adalah bagimu. Engkau diingatkan hari ini. Berdoa dan berjagalah. Jangan terlalu sombong. Jangan terlalu pede. Jangan terlalu yakin. Pada dasarnya kita semua tidak ada yang kebal terhadap dosa. Kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi waktu kita berdoa dan berjaga, maka ini yang kita percaya. Roh di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Dan untuk itu Alkitab ingatkan kita bahwa di akhir zaman semua yang dapat digoncangkan akan digoncangkan. Supaya tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan akhirnya Alkitab dengan tegas katakan, umat yang mengenal Allahnya, itu dia, umat yang berdoa dan berjaga, akan tetap kuat dan bertindak. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, kita datang pada Tuhan.